Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adirike Joviansyah dari kelas Teknik Presentasi. Saya akan mempresentasikan tentang kebijakan pemerintah dalam pembubaran FPI. Yang pertama ada sejarah berdirinya FPI. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus tahun 1998 di halaman Pondok Pesantren Al-Um Kampung Utan Ciputat di Jakarta Selatan oleh sejumlah habib, ulama, mubalik, aktivis Islam, dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari Jabotabek. Pendirian organisasi ini hanya 4 bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, karena pada saat pemerintahan Orde Baru, Presiden tidak mentoleransi tindakan ekstremis dalam bentuk apapun. FPI pun berdiri dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam di negara sekuler. Berikutnya ada kontroversi FPI sebagai sebuah ormas. Yang pertama, pada tahun 2003, FPI melakukan sweeping yang dilakukan di tempat maksiat. Selanjutnya pada tahun 2005, FPI bersengketa dengan Presiden RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan pada tahun 2008, FPI bentrok dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKBB. Berikutnya pada tahun 2014, FPI bersengketa sengit dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pada tahun 2016, FPI menjadi salah satu penggerak dalam aksi 4 November dan 2 Desember 2016 yaitu aksi 212. Dan yang terakhir, pada tahun 2020, FPI menggelar demo tentang RUU HIP pada tanggal 16 Juli tahun 2020. FPI menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI pada Kamis 16 Juli 2020. Ia menyuarakan beberapa tuntutan diantaranya menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Selanjutnya ada posisi FPI yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Ubedillah Badrun, pengamat politik mengatakan bahwa posisi yang berseberangan ini, ia sesungguhnya sedang menjalankan fungsi oposisi, mengkritik dan mengingatkan. Dalam terminologi agama disebut amar ma'ruf nahi munkar. Peran ini penting dan harus ada dalam negara demokrasi agar demokrasi sehat. Kepada Sindonews, Jumat 13 November 2020, Ubedillah juga berpendapat bahwa sebenarnya setiap tokoh masyarakat atau tokoh publik, baik kultural maupun struktural, memiliki pengaruh politik. Salah satu di antaranya Habib Rizik. Terlebih, ia sudah lama memilih jalan berseberangan dengan pemerintah. Selanjutnya ada kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia. Rizik Syihab sampai di Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 pukul 8.35 waktu Indonesia Barat. Namun, para pendukungnya sudah memenuhi bandara sejak pagi hari. Hal ini mengakibatkan lalu lintas menjadi terhambat, sehingga banyak masyarakat yang ingin ke bandara harus berjalan kaki agar tidak tertinggal pesawat. Berikutnya ada peristiwa KM50 FPI versus polisi. Peristiwa kejar-kejaran FPI versus polisi berawal dari kediaman Habib Rizik dan berakhir di KM50. Bukan hanya kejar-kejaran, namun juga ada baku tembak antara pihak FPI dan polisi. Peristiwa ini menyebabkan 2 orang laskar FPI meninggal dunia. Peristiwa KM50 ini menjadi perhatian masyarakat. Ada yang memihak FPI, namun ada pula yang memihak polisi. Sampai sekarang belum dapat dibuktikan fakta yang sebenarnya, karena minimnya saksi mata dan tidak berfungsinya CCTV tol saat kejadian. Berikutnya ada alasan pemerintah membubarkan FPI. Pada tanggal 30 Desember tahun 2020, pemerintah membubarkan FPI dengan alasan bahwa FPI merupakan organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Sehingga secara de jure sudah bubar pada tanggal 21 Juni tahun 2019. Dan yang terakhir ada pro dan kontra pembubaran ormas dan kaitannya dengan kemunduran demokrasi. Sejak dikeluarkannya Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan telah memantik pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kelompok yang kontra berpandangan bahwa Perpu tersebut menunjukkan watak otoriter pemerintahan Jokowi yang bisa membahayakan bagi otonomi masyarakat dan masa depan bangsa dan negara, memberangus kebebasan berekspresi dan berserikat masyarakat yang juga digaransi oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan dapat disalahgunakan oleh rezim penguasa untuk melarang ormas-ormas yang dipandang bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945.
Sedangkan kelompok yang pro berpendapat bahwa Perpu tersebut dibuat karena dilatari oleh spirit untuk merawat kebinekaan dan kebangsaan serta menjaga toleransi dan hak-hak sipil masyarakat yang selama ini dirusak oleh sejumlah kelompok radikal intoleran. Mereka juga berargumen bahwa kebebasan dan demokrasi itu ada batasnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.